Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang implementasi SIM dalam dunia perusahaan dalam pemanfaatan spreadsheet. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Radia Analisa dengan NIM akhir 391. Saya Intan Septi dengan NIM akhir 339. Saya Sony Nikma Lestari dengan NIM akhir 001. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu spreadsheet. Jadi, spreadsheet adalah sebuah perangkat lunak atau software yang dirancang untuk mengelola dan mengolah data dalam bentuk tabel dua dimensi, yaitu baris dan kolom. Dalam spreadsheet, itu tuh setiap titik pertemuan antara baris dan kolom disebut sel, yang merupakan unit dasar untuk menyimpan data seperti angka, teks, rumus, atau fungsi lainnya. Spreadsheet sering disebut juga sebagai lembar kerja elektronik karena penggunaannya dapat memasukkan, mengatur, menghitung, dan memvisualisasikan data secara otomatis dan dinamis. Program spreadsheet modern seperti Microsoft Excel, Google Sheet, atau LibreOffice Sketch telah menjadi alat utama dalam berbagai bidang profesional, terutama dalam bisnis, keuangan, manajemen, pendidikan, dan riset data. Secara keseluruhan, spreadsheet adalah alat bantu digital yang sangat penting dan fleksibel dalam mendukung aktivitas analisis data, perhitungan numerik, serta penyusunan laporan yang sistematis. Penggunaannya yang luas di berbagai sektor menjadikan spreadsheet sebagai keterampilan wajib yang perlu dikuasai oleh setiap mahasiswa, khususnya dalam bidang bisnis, ekonomi, teknologi informasi, dan manajemen. Dengan memahami cara kerja dan fungsinya, mahasiswa akan lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja yang membutuhkan kemampuan analisis data yang kuat dan efisien. Lalu, tujuan penggunaan spreadsheet dalam SIM yang pertama itu tuh untuk data mengolah dan mengelola data secara efisien. Nah, spreadsheet ini tuh memungkinkan perusahaan untuk mencatat, menyusun, dan mengolah berbagai jenis data operasional seperti keuangan, penjualan, inventaris, dan sumber daya manusia dalam satu platform yang terintegrasi. Fungsi ini membantu dalam mempercepat pengolahan informasi dan mengurangi ketergantungan pada proses manual. Lalu yang kedua, mendukung analisis data untuk pengambilan keputusan. Salah satu tujuan utama dari SIM adalah mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Spreadsheet menyediakan berbagai fungsi statistik dan logika seperti sum, if, average, contiv, dan lookup yang membantu manajemen dalam menganalisis tren, memprediksi kondisi ke depan, dan mengevaluasi kinerja. Dengan analisis berbagai data ini, keputusan manajerial menjadi lebih objektif dan terukur. Lalu yang ketiga, menyusun dan menyajikan laporan bisnis. Spreadsheet memungkinkan pengguna menyusun laporan secara sistematis dan visual. Misalnya, laporan penjualan bulanan, laporan keuangan, rekap absensi karyawan, atau laporan stok barang dapat dibuat dalam bentuk tabel dan grafik. Hal ini membantu manajemen dalam memahami situasi secara cepat tanpa harus membaca data mentah dalam jumlah yang besar. Lalu yang keempat, memantau kinerja dan efektivitas operasional. Spreadsheet sering digunakan untuk membuat dashboard sederhana yang menampilkan indikator kinerja utama, perbandingan antara target dan realisasi, serta laporan hasil kerja. Dengan spreadsheet, perusahaan dapat dengan mudah memantau progres operasional, mengidentifikasi kelemahan, dan memperbaiki proses yang kurang efisien. Lalu yang kelima, meningkatkan akurasi dan konsistensi data. Dengan penggunaan rumus otomatis dan validasi data, spreadsheet dapat mengurangi kemungkinan kesalahan input dan perhitungan manual. Hal ini penting dalam SIM karena keandalan informasi sangat berpengaruh terhadap kualitas keputusan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Lalu selanjutnya, lalu yang keenam, fleksibel dan mudah dikustomisasi. Spreadsheet dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan atau departemen. Misalnya, laporan keuangan di divisi akuntansi akan berbeda dengan laporan produktivitas di bagian operasional. Spreadsheet memudahkan penyesuaian format isi dan tampilan data sesuai keperluan pengguna. Lalu yang terakhir menjadi alat integrasi data dari berbagai sumber. Spreadsheet juga berfungsi sebagai jembatan integrasi antara data yang berasal dari berbagai sistem atau departemen. Misalnya data penjualan dari kasir, data gudang dari logistik, dan data keuangan dari akuntansi dapat dikompilasi dalam satu lembar kerja untuk analisis secara terpadu. Lalu selanjutnya pemanfaatan spreadsheet dalam dunia perusahaan.
Yang pertama itu tuh ada pengelolaan data keuangan. Spreadsheet digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan perusahaan seperti pemasukan, pengeluaran, dan anggaran. Dengan memanfaatkan rumus seperti sum dan if, tim keuangan dapat menyusun laporan laba rugi serta arus kas secara otomatis. Grafik juga digunakan untuk memvisualisasikan tren keuangan sehingga memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat. Lalu yang kedua, manajemen inventaris. Bagian gudang menggunakan spreadsheet untuk mencatat stok awal, barang masuk, dan barang keluar. Perhitungan stok akhir dilakukan dengan rumus sederhana. Sementara, fitur conditional formatting digunakan untuk menandai barang dengan stok menipis. Ini membantu menghindari kekurangan atau kelebihan stok yang bisa merugikan perusahaan. Lalu yang ketiga itu perencanaan dan jadwal proyek. Spreadsheet bermanfaat dalam menyusun timeline proyek dan mengatur alokasi sumber daya. Manajer proyek dapat memantau status tugas menggunakan format tanggal serta rumus seperti data if dan if untuk menghitung durasi dan mendeteksi keterlambatan. Grafik grafik Gantt sederhana juga dapat digunakan untuk memvisualisasikan progres proyek. Lalu yang keempat, analisis penjualan. Data penjualan harian hingga bulanan diolah dalam spreadsheet menggunakan SUMIF dan pivot table. Hasilnya bisa dirangkum berdasarkan produk, wilayah, atau tim penjualan. Visualisasi dengan grafik mempermudah evaluasi performa dan pengambilan keputusan seperti strategi promosi atau penentuan produk unggulan. Lalu yang kelima yaitu laporan kinerja karyawan. Departemen SDM menggunakan spreadsheet untuk mencatat dan menganalisa kinerja pegawai berdasarkan kehadiran, pencapaian target, dan hasil evaluasi. Rumus seperti VLOOKUP, if, serta conditional formatting membantu menyajikan data secara objektif. Grafik radar dan tabel rekap mendukung proses promosi, pelatihan, maupun pemberian insentif. Selanjutnya ada penggunaan spreadsheet untuk analisis data bisnis. Spreadsheet seperti Microsoft Excel dan Google Sheet digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data guna mendukung pengambilan keputusan. Spreadsheet menyediakan fungsi, rumus, grafik, dan alat visualisasi yang memungkinkan pengguna mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antar data. Jadi langkah-langkah analisis data menggunakan spreadsheet itu yaitu pengumpulan dan input data. Melalui data itu dikumpulkan dari sumber internal, misalnya penjualan harian, inventaris, atau eksternal kayak data pasar. Data kemudian dimasukkan ke dalam tabel di spreadsheet secara terstruktur antara baris dan juga kolom. Lalu selanjutnya ada pembersihan data. Dengan menghapus duplikasi, mengisi nilai kosong, dan menormalkan format seperti tanggal, angka, dan juga teks. Dan selanjutnya ada pengolahan data. Itu menggunakan fungsi untuk membuat perhitungan baru atau klasifikasi seperti if, VLOOKUP, HLOOKUP, index atau match, sum, average, count if, dan sum if. Menggunakan filter dan sort untuk menyusun data yang relevan. Selanjutnya ada analisis statistik dan tren, yaitu dengan mencari nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan deviasi standar, melakukan tren analisis dan perbandingan periode, menghitung persentase pertumbuhan, pangsa pasar, rasio keuangan, dan sebagainya. Selanjutnya ada visualisasi data, dengan membuat grafik batang, garis, dan scatter untuk membantu memahami tren atau pola data. Conditional formatting untuk menandai nilai tertentu dengan warna khusus. Contohnya warna merah untuk nilai penjualan yang lebih kecil daripada target. Grafik tren penjualan dari bulan ke bulan. Yang selanjutnya ada analisis pivot table. Digunakan untuk membuat ringkasan dinamis dari data besar. Bisa mengelompokkan data berdasarkan kategori, menghitung total, rata-rata, dan sebagainya. Mempermudah analisis multidimensi, misalnya penjualan per wilayah per produk. Dan ini ada contoh analisis yang dapat dilakukan. Ada jenis analisis penjualan dengan tujuan menganalisis tren, produk terlaris, dan musim yang ramai itu pada saat itu tuh apa. Contohnya kayak penjualan per bulan, margin per produk. Terus ada jenis analisis keuangan yang bertujuan untuk memonitor pengeluaran, pendapatan, dan laba rugi. Contohnya dengan cash flow dan pengeluaran terbesar. Jenis analisis SDM itu tujuannya untuk analisis produktivitas dan absensi. Contohnya seperti jumlah kehadiran dan kinerja per karyawan. Analisis pemasaran tujuannya untuk mengukur efektivitas promosi. Contohnya seperti ROI iklan dan konversi pelanggan.
Ada keuntungan menggunakan spreadsheet untuk analisis, yaitu cepat dan fleksibel untuk data skala kecil sampai menengah, mudah dipelajari dan digunakan oleh siapapun, bisa digunakan offline dan online, mendukung visualisasi interaktif dan otomatisasi. Tapi ada keterbatasannya, seperti kurang efektif untuk data besar yang lebih dari 100.000 baris, rentan kesalahan manual, dan juga tidak sekompleks software khusus seperti SPSS dan juga Power BI. Pengelolaan spreadsheet untuk pengelolaan data bisnis. Pengelolaan data bisnis berarti bagaimana sebuah perusahaan mengatur, menyimpan, memperbaharui, dan memantau data penting yang berkaitan dengan operasionalnya. Spreadsheet seperti Microsoft Excel atau Google Sheet menjadi alat yang serbaguna dan fleksibel untuk membantu tugas tersebut, terutama di perusahaan yang kecil dan menengah. Jenis data bisnis yang dikelola dengan spreadsheet yaitu seperti data keuangan, contohnya seperti pendapatan, pengeluaran, laba rugi, ataupun arus kas, data penjualan seperti produk terjual, wilayah pemasaran, dan juga target versus realisasi, data persediaan seperti stok barang, keluar masuknya barang, ataupun inventaris gedung, data pelanggan, nama, kontak, riwayat pembelian, data SDM seperti absensi, gaji, kinerja karyawan, data proyek seperti jadwal, anggaran, ataupun progres pekerjaan. Cara spreadsheet membantu pengelolaan data bisnis yaitu dengan penyimpanan dan organisasi data. Spreadsheet itu memungkinkan penyusunan data dalam bentuk baris dan juga kolom sehingga lebih mudah dibaca dan ditelusuri. Contohnya, satu sheet untuk data penjualan dan satu sheet yang lain untuk data pelanggan. Lalu ada kemudahan akses dan kolaborasi. Dengan Google Sheet, beberapa orang bisa mengakses dan memperbaharui data secara real time. Bisa diakses dari berbagai perangkat komputer seperti komputer, HP, dan juga tablet. Otomatisasi perhitungan menggunakan rumus seperti sum, average, if, VLOOKUP untuk memproses data otomatis mengurangi kesalahan hitung manual. Selanjutnya ada pemantauan kinerja dan laporan. Membuat dashboard sederhana atau laporan berkarah harian, mingguan, bulanan yang langsung dari data yang diinput menggunakan grafik, diagram, dan warna untuk memberi sinyal visual, misalnya penurunan offset ataupun stok rendah. Lalu ada analisis dan perencanaan. Spreadsheet dapat digunakan untuk membuat proyeksi bisnis ke depan berdasarkan data historis. Bisa dibuat simulasi anggaran, perencanaan target, penjualan. Selanjutnya kita masuk ke mendesain model laporan berbasis spreadsheet. Jadi model perhitungan berbasis spreadsheet ini adalah kerangka kerja digital yang dirancang untuk menggunakan formula atau rumus, fungsi, dan logika tertentu dalam spreadsheet untuk menghitung data secara otomatis. Misalnya menghitung laba rugi perusahaan, menghitung nilai rata-rata siswa, menghitung pajak atau cicilan, yang dimana model ini biasanya terdiri dari beberapa lembar kerja sheet yang saling terhubung dengan penggunaan formula seperti sum, if, VLOOKUP, index match, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke pengertian laporan berbasis spreadsheet. Laporan berbasis spreadsheet ini adalah tampilan data dan hasil perhitungan yang disusun rapi dalam bentuk tabel, grafik, atau dashboard agar mudah dibaca dan dianalisis oleh pengguna. Misalnya laporan keuangan bulanan, laporan penjualan mingguan, laporan kehadiran karyawan. Spreadsheet bisa menampilkan laporan dalam bentuk visual seperti diagram batang, pie chart, pivot table, atau conditional formatting untuk memperjelas informasi. Sekarang kita akan masuk ke contoh penerapannya. Yang pertama ada rumus sum. Sum ini digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam sel atau rentang data. Ini adalah rumus paling dasar dan paling sering digunakan dalam laporan keuangan, seperti untuk menghitung total pendapatan, total biaya, atau total pengeluaran. Contohnya, jika kamu memiliki data pengeluaran harian dari sel B2 sampai B7, maka untuk menghitung totalnya, kamu bisa tulis sama dengan sum dalam kurung B2 banding B7 tutup kurung. Ini akan menjumlahkan semua nilai dari B2 sampai B7 secara otomatis. Bisa dilihat di sini teman-teman, ini adalah contohnya. Jadi dia mau menjumlahkan rentang shell dari E5 sampai ke E11. Jadi bisa pakai rumus sama dengan sum, buka kurung E5 banding E11 tutup kurung. Begitu. Yang kedua, ada contoh untuk pengurangan langsung.
Biasanya digunakan untuk hitung laba atau rugi. Nah, caranya itu sangat sederhana, yaitu mengurangkan total pendapatan dengan total biaya. Misalnya jika pendapatan ada di sel B2 dan total biaya di B3, maka rumusnya sama dengan B2 dikurang B3. Hasilnya adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Nah, jika hasilnya positif berarti laba, jika negatif berarti rugi. Ini ada contoh. Ini sebenarnya rumus itu tuh enggak hanya berfokus sama pengurangan, bisa teman-teman campur juga ke tambah, kali, bagi, tinggal tandanya saja yang diubah. Seperti contoh ini sama dengan F4 ditambah D5 dikurang E5. Bisa juga nanti F4 dikali D5 dibagi E5. Itu tergantung kebutuhan masing-masing. Yang ketiga ada if. Jadi if ini untuk menentukan status laba atau rugi. Rumus if ini sangat berguna untuk menampilkan hasil yang bersifat logika. Misalnya kamu ingin spreadsheetmu itu otomatis menulis laba jika hasilnya positif dan rugi jika hasilnya negatif. Maka kamu bisa tulis sama dengan if B4 lebih besar dari 0, maka laba, kalau tidak rugi. Dengan rumus ini, kamu tidak perlu menulis manual. Spreadsheet akan membaca nilai di sel B4 dan akan menentukan statusnya secara otomatis. Ini ada contoh laporannya itu mau menentukan bahwa stoknya ini aman atau harus request untuk pembaruan stok. Jadi bisa ditulis rumusnya sama dengan if dibuka kurung G3 lebih besar dari 200, lebih besar sama dengan 200. Jadi kalau dia angka di G3 ini, di sel G3 itu lebih besar sama dengan 200, maka termasuk aman. Selain kalau dikurang 200 berarti itu request begitu. Ini bisa dipanggil ya. Ini ada sedikit contoh pemanfaatan spreadsheet dalam laporan keuangan yang asli. Ini teman-teman bisa lihat rumusnya itu ada HLOOKUP. Ada juga ini income. Sebenarnya ada banyak ya, bisa teman-teman lihat di sini. Ada sum, average, count, max, min, dan lain-lain. Ada untuk menentukan database, ada the count, the average, dan lain-lain. Dan bisa teman-teman pelajari sendiri untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Itu. Kelebihan dari penggunaan spreadsheet dalam perusahaan itu yang pertama mudah digunakan dan diakses. Spreadsheet seperti Microsoft Excel atau Google Sheet memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah dipelajari oleh semua level karyawan. Banyak perusahaan menggunakannya karena tidak memerlukan keahlian pemrograman atau pelatihan teknis yang berat. Yang kedua ada fleksibel dan serbaguna. Spreadsheet dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari manajemen keuangan, inventaris, jadwal proyek, hingga analisis data. Template dan rumus dapat disesuaikan sesuai kebutuhan setiap departemen. Yang ketiga ada biaya rendah. Sebagian besar perusahaan sudah memiliki lisensi seperti Microsoft Office atau bisa menggunakan alternatif dari seperti Google Sheet atau LibreOffice. Ini menjadikan spreadsheet solusi ekonomis dibandingkan dengan sistem ERP atau software khusus yang mahal. Yang keempat ada mendukung analisis dan visualisasi data. Spreadsheet menyediakan banyak rumus bawaan seperti sum, if, VLOOKUP, serta fitur grafik dan juga pivot table untuk menganalisis dan menyajikan data secara visual. Ini membantu dalam membuat keputusan bisnis berbasis data. Yang kelima, mudah untuk melakukan kolaborasi, terutama untuk versi online. Dengan spreadsheet seperti Google Sheet, banyak pengguna bisa mengedit file secara bersamaan. Ini mendukung kerja tim, mempercepat pembaharuan data, dan juga meningkatkan efisiensi kolaborasi. Lalu selanjutnya ada kekurangan penggunaan spreadsheet dalam perusahaan. Yang pertama itu tuh rentan terhadap kesalahan manusia. Spreadsheet sangat bergantung pada input manual. Kesalahan kecil seperti salah ketik, rumus, atau data bisa menyebabkan perhitungan yang salah dan keputusan yang keliru. Lalu yang kedua, sulit dikendalikan saat skala data besar. Untuk data yang sangat besar dan kompleks, atau ribuan baris dan banyak pengguna, spreadsheet menjadi lambat dan sulit dikelola. Hal ini bisa menghambat kinerja dan menimbulkan resiko inkonsistensi data. Lalu yang ketiga, keamanan terbatas. Spreadsheet umumnya tidak memiliki fitur keamanan lanjutan seperti kontrol akses tingkat lanjut, enkripsi data sensitif atau audit trail. File bisa dengan mudah disalin atau disebar tanpa jejak, menimbulkan risiko kebocoran data. Lalu yang keempat, kurangnya otomatisasi dan standarisasi. Karena spreadsheet bersifat manual dan fleksibel, seringkali tidak ada standar pengisian antar pengguna. Ini membuat sulit diaudit atau dikontrol jika banyak orang terlibat.
Otomatisasi pun terbatas dibanding sistem manajemen berbasis database atau software ERP. Lalu yang terakhir, kurang cocok untuk proses bisnis yang kompleks. Spreadsheet bukan solusi ideal untuk alur kerja yang memerlukan banyak integrasi, approval, atau proses otomatisasi. Untuk kebutuhan yang lebih kompleks, perusahaan perlu menggunakan software sistem informasi yang lebih canggih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di presentasi kali ini. Jika ada pertanyaan atau saran, bisa ditulis di kolom komentar ya.